Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Oza. Hai, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Hesti sendiri bagaimana kabarnya? Aduh Bu Oza, sebenarnya saya ini lagi pusing nih Bu Oza. Loh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan memang sepertinya akhir-akhir ini Ibu Hesti kurang semangat. Nah itulah Bu Oza. Eh, Bu Oza ada waktu nggak ya? Kebetulan hari ini saya ada waktu Bu, karena anak-anak di kelas saya sedang belajar PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sampai jam istirahat nanti. Alhamdulillah, kalau Bu Oza ada waktu, boleh saya curhat. Kebetulan juga saya sedang ada waktu kosong nih Bu Oza. Tapi Bu Oza butuh waktu agak lama untuk berbincang-bincang nih Bu Oza. Tidak apa-apa, Bu. Dipermonggo. Saya siap mendengarkan sharing dan curhat dari Bu Hesti. Masya Allah. Jadi begini ceritanya Bu Oza. Saya mulai ceritanya dari mana ya? Bingung saya. Masya Allah, coba Bu Hesti ceritakan apa yang menjadi beban pikiran Bu Hesti. Tarik nafas terlebih dahulu, lalu ceritakan saja apa adanya. Saya tuh bingung Bu Oza. Minggu depan kan anak-anak sudah waktunya asesmen tengah semester. Tapi ada siswa saya yang jarang masuk sekolah. Oh, baik. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya, Bu ya? Sebenarnya sih Bu Oza, saya ingin mendapat solusi dari masalah ini yang tepat tuh bagaimana sih saya menghadapinya Bu Oza supaya siswa saya ini mau kembali sekolah aktif lagi. Baik, Bu. Mudah-mudahan dengan percakapan kita kali ini, Ibu akan menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan Ibu. Lalu bagaimana, Bu? Bisa tidak Ibu ceritakan lebih lanjut tentang permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Begini Bu Oza, saya begitu khawatir loh Bu Oza dengan anak saya satu ini. Anak ini ketinggalan pelajaran, sementara sebentar lagi sudah pelaksanaan asesmen tengah semester 1. Terus terang Bu Oza, saya kepikiran terus sama siswa saya yang satu ini Bu. Kalau begitu, kira-kira menurut Bu Hesti, apa yang menjadi penyebab siswa tersebut memiliki masalah atau sering tidak masuk, Bu? Jadi begini Bu, siswa saya ini kan anak tunggal dan sering dimanjakan orang tuanya. Nah, anak ini ingin mengikuti sebuah kegiatan silat ekstra. Maklum lah Bu, hobi anak ini kan silat tuh. Sedangkan orang tuanya tuh nggak mengizinkan, melarang karena merasa itu ada anaknya satu-satunya, merasa khawatir benar. Karena dengan silat tersebut akan menyalahgunakan ilmu silatnya nanti ya pikiran orang tuanya yang nggak baik lah begitu tentang silat itu gimana untuk dampak diri anak tersebut. Nah, gara-gara itu Bu Oza, anak ini jadi mogok sekolah, ngambek istilahnya tuh Bu Oza. Masya Allah. Lalu bagaimana pendapat Ibu sendiri terkait hal tersebut? Sebenarnya kita kan sama-sama orang tua ya Bu Oza ya. Saya sependapat juga lah dengan orang tuanya. Walaupun itu ya hobi anak ya wajar lah ya Bu Oza. Orang tua mana yang nggak takut ya apalagi satu-satunya. Takutnya anaknya menyalahgunakan ilmu silatnya. Apalagi anak masih anak-anak kan. Saya sempat pernah berkunjung Bu Oza ke rumah anak tersebut, melakukan pendekatan dengan anak tersebut agar mau sekolah kembali. Namun anak ini tetap kekeh nggak mau masuk sekolah. Ngambeknya ya luar biasa kalau menurut saya. Dan saya merasa takut loh Bu, anak ini ketinggalan pelajaran terlalu jauh karena kan sebentar lagi waktunya asesmen tengah semesteran. Gimana ya Bu Oza ya? Wah, kompleks sekali ya Bu ya sebenarnya masalahnya. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira langkah apa yang bisa Bu Hesti lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Eee
Saya berencana akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Lalu saya juga akan menemui orang tuanya kembali untuk mencoba membicarakan masalah ini, mencari solusi bersama dengan orang tuanya. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan kepada siswa ini dengan memberikan pengertian dari hati ke hati, melakukan dialog dari hati ke hati bersama anak ini agar anak ini bisa memahami bahwa maksud dan tujuan tindakan orang tuanya tersebut bukanlah hal yang tidak baik, tetapi ada maksud yang baik untuk diri anak tersebut agar tidak mengikuti silat tersebut. Begitu Bu Oza. Hmm, menurut Bu Hesti, apakah murid tersebut bisa diajak untuk berdiskusi dari hati ke hati, Bu? Saya rasa bisa Bu Oza. Pada dasarnya anak ini anak yang baik dan penurut. Menurut saya justru dengan diskusi ini dapat membangun motivasi siswa tersebut untuk kembali bersekolah dan menumbuhkan semangat diri dari siswa ini tersendiri. Oh, bagus itu, Bu. Lalu, menurut Ibu, setelah Ibu nanti berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut, tindak lanjut apa yang kira-kira akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan datang lagi kembali ke rumah anak tersebut Bu Oza rencananya dan melakukan mediasi kesepakatan, antara anak dan orang tuanya. Nah, ini kan merasa ngambek nih, merajuk ya dengan orang tuanya terkait masalah latihan silatnya tadi. Saya juga akan memberikan materi-materi pelajaran yang belum tersampaikan kepada siswa tersebut, agar tidak ketinggalan pelajaran terlalu jauh. Nah, begitu kira-kira Bu Oza. Baik sekali gagasan yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira Bu, di dalam melakukan hal tersebut, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan yang sudah ada tadi, Bu? Yang pertama, saya akan melibatkan teman-teman sekelasnya. Itu penyemangatnya sekolah kan Bu Oza, dan juga orang tuanya untuk terus memberi dorongan dan motivasi kepada anak tersebut. Bagus sekali, Bu. Memang seharusnya seperti itu. Sepertinya Bu Hesti sudah menemukan solusi ya atas permasalahan yang dialami oleh murid tadi. Iya ya Bu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini ya Bu Oza. Iya, Bu Hesti luar biasa sekali. Pokoknya tetap semangat ya, Bu ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah lega Bu Oza. Terima kasih waktunya ya Bu Oza. Assalamualaikum Bu Oza. Sama-sama Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.